Di wilayah Samaria, pada masa Injil mulai menyebar keluar dari Yerusalem, hiduplah seorang pria yang sangat terkenal. Namanya Simon. Banyak orang mengenalnya bukan sebagai pemimpin agama atau penafsir Taurat, melainkan sebagai penyihir yang mampu memukau seluruh kota. Alkitab memperkenalkan tokoh ini dengan kalimat yang sangat jelas. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Kisah Para Rasul 8 ayat 9. Kata sejak dahulu memberi gambaran bahwa Simon sudah lama berada di tengah masyarakat Samaria. Ia bukan tokoh baru, ia telah membangun reputasi selama bertahun-tahun. Orang-orang telah terbiasa melihatnya melakukan hal-hal yang mereka anggap luar biasa. Pada masa itu, dunia kuno penuh dengan praktik-praktik mistik. Banyak orang percaya bahwa kuasa roh-roh dapat dimanfaatkan oleh manusia tertentu. Para penyihir, peramal, dan ahli sihir sering dianggap memiliki hubungan dengan dunia gaib. Simon tampaknya adalah salah satu dari orang-orang seperti itu. Ia melakukan berbagai praktik yang membuat orang terheran-heran. Tidak dijelaskan secara rinci apa yang ia lakukan, tetapi dampaknya sangat jelas. Orang-orang terpukau, mereka bukan hanya terhibur. Mereka benar-benar percaya bahwa Simon memiliki kuasa ilahi. Alkitab menggambarkan reaksi masyarakat Samaria. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Kisah Para Rasul 8 ayat 10. Pernyataan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Simon. Ia tidak hanya memiliki pengikut dari kalangan tertentu. Semua orang, dari yang kecil hingga yang besar, memperhatikannya. Dalam masyarakat yang penuh dengan harapan akan kuasa ilahi, Simon menjadi pusat perhatian. Banyak orang mungkin datang kepadanya untuk meminta bantuan, mencari jawaban, atau sekedar menyaksikan keajaiban. Reputasinya semakin kuat karena satu hal, ia tahu bagaimana membuat orang kagum. Alkitab bahkan menambahkan, "Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya." Kisah Para Rasul 8 ayat 11. Kekaguman itu bukan sesuatu yang sesaat, itu sudah berlangsung lama. Selama bertahun-tahun, Simon menjadi tokoh yang menguasai imajinasi rohani masyarakat Samaria. Di mata banyak orang, Simon tampak seperti seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan kuasa ilahi. Ia berdiri di hadapan orang banyak sebagai figur yang dihormati, bahkan mungkin ditakuti. Namun ada satu hal penting yang sering terjadi dalam sejarah manusia. Sesuatu yang terlihat seperti kuasa rohani belum tentu berasal dari Allah. Kekaguman manusia seringkali mudah diarahkan kepada siapa saja yang mampu menunjukkan hal-hal luar biasa. Orang bisa mengagumi tanda-tanda dan fenomena, tanpa benar-benar memahami sumbernya. Samaria pada saat itu hidup dalam keadaan seperti ini. Mereka terpesona oleh kuasa yang mereka lihat, tetapi belum mengenal kebenaran yang sejati. Di tengah kota yang terpukau oleh sihir, Simon berdiri di puncak popularitasnya. Ia dihormati, diikuti, dan dianggap sebagai manifestasi dari kuasa besar. Tetapi semua itu akan segera berubah, sebab tidak lama lagi, Samaria akan mendengar tentang kuasa yang jauh lebih besar. Bukan kuasa sihir yang membuat orang kagum, melainkan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia melalui Injil tentang Yesus Kristus. Perubahan besar di Samaria dimulai bukan dengan pertunjukan sihir baru, melainkan dengan kedatangan seorang penginjil. Namanya Filipus. Ia bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi ia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh gereja mula-mula untuk melayani jemaat dengan setia. Namun ketika penganiayaan terjadi di Yerusalem setelah kematian Stefanus, banyak orang percaya tersebar ke berbagai daerah. Peristiwa yang tampaknya seperti bencana justru menjadi jalan bagi penyebaran Injil. Filipus termasuk di antara mereka yang pergi keluar dari Yerusalem. Ia pergi ke wilayah Samaria, sebuah daerah yang secara historis memiliki hubungan yang tegang dengan orang Yahudi. Alkitab mencatat dengan singkat tetapi penuh makna, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria
dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Berita yang dibawa Filipus berbeda dari semua yang pernah didengar oleh orang Samaria sebelumnya. Ia tidak menawarkan ilmu gaib, tidak menjual rahasia kuasa tersembunyi, dan tidak berusaha mengangkat dirinya sendiri. Ia memberitakan Mesias. Artinya pusat pesannya bukan dirinya, melainkan Yesus Kristus, pribadi yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika Filipus mulai berbicara, sesuatu yang menarik terjadi. Orang-orang Samaria mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Ada dua hal yang membuat orang-orang memperhatikan Filipus. Pertama, mereka mendengar pesannya. Kedua, mereka melihat tanda-tanda yang menyertai pelayanannya. Namun tanda-tanda ini berbeda dari sihir yang biasa mereka lihat. Kuasa Allah yang bekerja melalui Filipus membawa pembebasan yang nyata. Alkitab menggambarkannya dengan sangat jelas. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Kisah Para Rasul 8 ayat 7. Bayangkan suasana kota itu. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam penderitaan kini mengalami kebebasan. Orang yang lama dikuasai roh jahat kini dilepaskan. Orang yang lumpuh dan tidak dapat berjalan kini berdiri kembali. Ini bukan sekadar pertunjukan untuk memukau penonton. Ini adalah pemulihan hidup manusia. Kuasa yang bekerja melalui Filipus tidak membuat orang terpaku pada dirinya. Sebaliknya, kuasa itu membawa mereka kepada kabar baik tentang Yesus. Perubahan itu begitu besar, sehingga Alkitab menggambarkannya dengan satu kalimat sederhana, tetapi penuh makna. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Sukacita memenuhi kota Samaria. Sebelumnya mereka hidup dalam kekaguman terhadap sihir. Kini mereka mengalami sukacita karena karya Allah yang nyata. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Sihir mungkin bisa membuat orang terheran-heran, tetapi Injil membawa keselamatan. Sihir bisa menciptakan sensasi sesaat, tetapi kuasa Allah membawa pemulihan yang sejati. Di tengah kebangunan rohani ini, banyak orang mulai percaya kepada Yesus. Mereka meninggalkan cara hidup lama dan menerima kabar keselamatan yang diberitakan Filipus. Alkitab menjelaskan hasil dari pelayanan itu. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Kota Samaria yang dahulu dikenal karena kekagumannya terhadap sihir kini, dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Banyak orang mengambil langkah iman dengan menerima baptisan. Mereka meninggalkan kehidupan lama dan memulai perjalanan baru sebagai pengikut Yesus. Namun di antara semua orang yang menyaksikan perubahan besar ini, ada satu orang yang sangat memperhatikannya. Seorang pria yang selama ini menjadi pusat perhatian kota itu. Seorang pria yang selama bertahun-tahun membuat orang takjub dengan sihirnya. Namanya Simon, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat kuasa yang jauh melampaui semua yang pernah ia lakukan. Selama bertahun-tahun Simon berdiri di posisi yang sangat tinggi di mata orang Samaria. Ia dikenal, dihormati, bahkan dianggap memiliki hubungan khusus dengan kuasa ilahi. Banyak orang memandangnya sebagai sosok yang hampir tidak tertandingi. Namun ketika Filipus datang dan memberitakan Injil, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai terjadi di kota itu. Orang-orang yang dahulu memusatkan perhatian mereka kepada Simon kini mulai memperhatikan pesan yang dibawa Filipus. Simon sendiri tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Ia menyaksikan roh jahat keluar dari orang-orang. Ia melihat orang lumpuh berjalan kembali. Ia melihat orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini dipenuhi sukacita.
Kuasa yang bekerja melalui Filipus sangat berbeda dari apa yang pernah ia lakukan. Sihir Simon mungkin membuat orang kagum, tetapi apa yang terjadi melalui Filipus membawa perubahan hidup yang nyata. Orang-orang tidak hanya terpukau, mereka diubahkan. Perbedaan itu membuat Simon terkesan. Alkitab mencatat sesuatu yang mengejutkan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 13a. Kalimat ini sangat penting. Orang yang sebelumnya dianggap sebagai kuasa besar, kini menjadi salah satu dari orang yang percaya kepada Yesus. Ia bahkan mengambil langkah yang sama seperti orang lain. Ia dibaptis. Baptisan pada masa gereja mula-mula adalah tanda bahwa seseorang menerima Injil dan ingin mengikut Kristus. Dengan menerima baptisan, Simon secara terbuka menunjukkan bahwa ia tidak lagi berdiri sebagai penyihir yang dipuja, melainkan sebagai seseorang yang ingin menjadi pengikut Yesus. Setelah itu Simon sering terlihat bersama Filipus. Alkitab mengatakan bahwa ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Artinya, ia terus mengikuti pelayanan Filipus dan melihat secara langsung apa yang terjadi. Namun ada satu detail menarik yang juga dicatat oleh Alkitab. Ia takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kisah Para Rasul 8 ayat 13b. Kata takjub menunjukkan bahwa Simon benar-benar terkesan oleh apa yang ia lihat. Ia menyaksikan kuasa yang jauh melampaui segala praktik sihir yang pernah ia kenal. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan dunia sihir, Simon pasti memahami bagaimana trik-trik tertentu dapat dilakukan. Ia mungkin pernah melihat berbagai bentuk ilusi atau praktik gaib. Tetapi apa yang terjadi melalui Filipus tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Mujizat yang terjadi bukan sekadar pertunjukan. Orang-orang benar-benar sembuh. Roh jahat benar-benar keluar. Hidup manusia benar-benar berubah. Simon melihat semua itu dari dekat. Bagi seorang penyihir, pengalaman ini pasti sangat mengguncang. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa ia memahami dunia kuasa gaib. Namun kini, ia melihat sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Kuasa Allah yang bekerja melalui Injil bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan atau tiru. Di satu sisi, Simon mungkin merasa kagum dan tertarik. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia lakukan. Namun di sisi lain, perubahan ini juga berarti bahwa posisinya di mata masyarakat mulai berubah. Orang-orang yang dulu memusatkan perhatian kepada dirinya kini mulai mengikuti Kristus. Kota yang dahulu terpukau oleh sihir kini dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Injil. Simon berdiri di tengah perubahan besar itu. Ia percaya. Ia dibaptis. Ia mengikuti Filipus. Namun kisah ini belum selesai, sebab di dalam hatinya masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya berubah. Sesuatu yang kelak akan terlihat ketika ia kembali berhadapan dengan kuasa Allah melalui para rasul. Berita tentang apa yang terjadi di Samaria akhirnya sampai ke Yerusalem. Kota itu adalah pusat gereja mula-mula, tempat para rasul memimpin dan mengawasi perkembangan pelayanan Injil. Ketika mereka mendengar bahwa orang-orang Samaria menerima firman Allah, kabar itu tentu sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan. Selama berabad-abad hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah benar-benar harmonis. Perbedaan sejarah, ibadah, dan tradisi membuat kedua kelompok ini sering saling memandang dengan curiga. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang Yahudi biasanya menghindari hubungan dengan orang Samaria. Namun Injil mulai meruntuhkan tembok-tembok lama itu. Alkitab mencatat keputusan para rasul. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Petrus dan Yohanes bukanlah tokoh biasa. Mereka termasuk dua dari murid Yesus yang paling dikenal. Mereka telah berjalan bersama Yesus selama pelayanannya di bumi. Mereka menyaksikan mujizat-mujizatnya, mendengar pengajarannya, bahkan melihat kebangkitannya.
Kini mereka datang ke Samaria untuk melihat sendiri apa yang sedang dilakukan Allah di sana. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa banyak orang telah percaya kepada Injil. Mereka sudah menerima baptisan sebagai tanda iman mereka kepada Kristus. Namun ada sesuatu yang belum terjadi. Alkitab menjelaskan keadaan itu. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Ini bukan berarti mereka tidak percaya atau tidak diselamatkan. Mereka telah menerima firman dan dibaptis. Tetapi pencurahan Roh Kudus yang terlihat secara nyata belum terjadi, seperti yang dialami para murid di Yerusalem pada hari Pentakosta. Karena itu Petrus dan Yohanes mulai berdoa bagi mereka. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 15. Peristiwa ini menjadi sangat penting dalam sejarah gereja mula-mula. Melalui pelayanan para rasul, Allah menunjukkan bahwa keselamatan dalam Kristus tidak hanya untuk satu bangsa saja. Orang Samaria, yang selama ini dianggap berbeda oleh orang Yahudi, juga menerima karunia yang sama dari Allah. Setelah berdoa, Petrus dan Yohanes melakukan sesuatu yang sederhana tetapi penuh kuasa. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 17. Kita tidak diberi penjelasan rinci tentang apa yang terjadi pada saat itu. Namun jelas bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang dapat dilihat atau dikenali oleh orang-orang yang ada di sana. Kehadiran Roh Kudus tidak hanya menjadi pengalaman batin yang tersembunyi. Ada tanda yang begitu nyata, sehingga orang-orang dapat menyadarinya. Orang-orang Samaria yang sebelumnya hanya mendengar Injil kini mengalami kuasa Allah secara pribadi. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, menguatkan iman mereka dan mempersatukan mereka dengan tubuh Kristus yang lebih luas. Bagi Petrus dan Yohanes, ini adalah momen yang penuh sukacita. Mereka menyaksikan bagaimana Injil yang dahulu hanya diberitakan di Yerusalem kini menjangkau bangsa lain. Namun di tengah suasana penuh sukacita itu, ada seseorang yang memperhatikan setiap detail dari peristiwa tersebut dengan sangat serius. Ia berdiri tidak jauh dari para rasul. Ia menyaksikan bagaimana mereka berdoa. Ia melihat bagaimana mereka menumpangkan tangan atas orang-orang. Dan setiap kali mereka melakukannya, sesuatu terjadi. Orang itu adalah Simon. Sebagai seseorang yang pernah hidup dalam dunia sihir, Simon terbiasa mengamati kuasa. Ia terbiasa mempelajari bagaimana suatu kekuatan bekerja. Pengalamannya membuatnya peka terhadap hal-hal yang tidak biasa. Ketika ia melihat Roh Kudus diberikan melalui penumpangan tangan para rasul, pikirannya mulai bekerja. Ia melihat sesuatu yang menurutnya sangat berharga, sebuah kuasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan seperti seseorang yang terbiasa mencari cara untuk memperoleh kuasa, sebuah gagasan mulai muncul dalam hatinya. Gagasan itulah yang akan membawa Simon kepada salah satu momen paling penting dalam hidupnya. Di tengah kerumunan orang Samaria yang mengalami sukacita karena karya Allah, Simon berdiri sebagai pengamat yang sangat serius. Ia tidak hanya melihat peristiwa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami bagaimana kuasa itu bekerja. Sejak lama Simon hidup dalam dunia yang berhubungan dengan kuasa gaib. Dalam dunia seperti itu, seseorang belajar menguasai teknik tertentu, mengucapkan mantra tertentu, atau melakukan ritual tertentu untuk memperoleh pengaruh atas dunia roh. Karena itulah ketika Simon melihat sesuatu yang luar biasa terjadi melalui para rasul, pikirannya mulai bekerja dengan cara yang sudah sangat familiar baginya. Ia memperhatikan dengan saksama setiap langkah yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Mereka berdoa bagi orang-orang. Mereka menumpangkan tangan atas mereka. Lalu Roh Kudus diberikan. Peristiwa itu tampaknya terjadi berulang kali di depan matanya. Setiap kali para rasul menumpangkan tangan atas seseorang, sesuatu terjadi. Sesuatu yang begitu nyata sehingga semua orang dapat menyadarinya. Bagi Simon, ini tampak seperti sebuah kuasa yang bisa dipelajari. Selama bertahun-tahun ia hidup dari kekaguman orang banyak. Ia tahu bagaimana rasanya dipandang sebagai seseorang yang memiliki kuasa istimewa.
Ia tahu bagaimana perhatian orang banyak dapat memberi seseorang pengaruh dan kedudukan. Namun sekarang, pusat perhatian kota itu telah berpindah. Orang-orang tidak lagi berbicara tentang sihir Simon. Mereka berbicara tentang Yesus. Mereka berbicara tentang Injil. Mereka menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui para rasul. Di dalam hati Simon, mungkin muncul dua perasaan sekaligus, kekaguman dan keinginan. Ia kagum karena kuasa yang ia lihat benar-benar luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, ia juga ingin memiliki kuasa itu. Alkitab menggambarkan momen itu dengan sangat jelas. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Tindakan ini memperlihatkan cara berpikir Simon yang lama. Dalam dunia sihir, pengetahuan tentang kuasa seringkali dianggap sebagai sesuatu yang dapat diperoleh melalui pertukaran tertentu, melalui pembayaran, pelatihan, atau rahasia yang diajarkan oleh guru kepada muridnya. Simon mungkin berpikir bahwa para rasul memiliki suatu rahasia rohani yang bisa dipelajari. Karena itu ia datang kepada mereka dengan sebuah tawaran. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 19. Permintaan Simon terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang sangat dalam tentang isi hatinya. Ia tidak meminta agar Roh Kudus mengubah hidupnya. Ia tidak meminta hikmat untuk melayani Allah. Ia meminta kuasa untuk melakukan sesuatu. Ia ingin memiliki kemampuan yang sama seperti para rasul. Bayangkan suasana saat itu. Simon, yang dahulu dianggap sebagai orang besar di Samaria, kini berdiri di hadapan Petrus dan Yohanes sambil menawarkan uang kepada mereka. Mungkin ia berpikir tawarannya masuk akal. Dalam pikirannya, ia mungkin menganggap bahwa ia sedang menunjukkan kesungguhan atau penghargaan terhadap kuasa yang mereka miliki. Namun tanpa ia sadari, permintaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ia belum benar-benar memahami Injil. Ia masih melihat kuasa rohani dengan cara lama, seperti alat yang bisa dimiliki dan digunakan. Ia belum memahami bahwa Roh Kudus adalah pemberian Allah, bukan kemampuan yang dapat diperdagangkan. Bagi para rasul, tawaran itu bukan sekadar kesalahpahaman kecil. Itu adalah masalah yang sangat serius. Karena dalam kerajaan Allah, kuasa tidak diberikan kepada orang yang ingin menguasainya, tetapi kepada orang yang bersedia tunduk kepada Allah. Dan sebentar lagi, Petrus akan menanggapi tawaran Simon dengan kata-kata yang sangat keras. Kata-kata yang akan mengungkapkan kondisi hati Simon yang sebenarnya. Tawaran Simon mungkin terdengar biasa dalam pikirannya sendiri, tetapi bagi para rasul, permintaan itu sangat mengejutkan. Petrus segera memahami bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam cara Simon memandang kuasa Allah. Simon tidak datang dengan kerendahan hati untuk meminta pengertian rohani. Ia datang dengan uang di tangannya, seolah-olah karunia Roh Kudus adalah sesuatu yang dapat diperoleh melalui transaksi. Petrus, yang selama bertahun-tahun berjalan bersama Yesus dan menyaksikan karya Roh Kudus sejak hari Pentakosta, tidak bisa membiarkan kesalahpahaman ini berlalu begitu saja. Dengan tegas ia menjawab Simon, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Kata-kata itu sangat keras. Petrus tidak berbicara dengan bahasa yang lembut atau diplomatis. Ia langsung menyerang inti masalahnya. Simon telah menganggap bahwa karunia Allah bisa dibeli. Dalam dunia manusia, banyak hal memang bisa diperoleh dengan uang. Kekuasaan, jabatan, bahkan pengaruh seringkali dapat dibangun melalui kekayaan, namun dalam kerajaan Allah, prinsip itu tidak berlaku. Karunia Allah tidak pernah dijual. Kuasa Roh Kudus tidak pernah diperdagangkan. Anugerah Allah tidak pernah menjadi komoditas. Semua itu diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya dan tunduk kepada Tuhan. Petrus kemudian melanjutkan tegurannya dengan pernyataan yang lebih serius lagi. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini.
sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Di sini Petrus tidak hanya menegur tindakan Simon, tetapi juga menyingkapkan kondisi hatinya. Masalah utama Simon bukanlah uang yang ia tawarkan. Masalahnya adalah cara berpikirnya tentang Allah dan kuasanya. Ia masih melihat kuasa rohani dengan pola pikir seorang penyihir sebagai sesuatu yang bisa dimiliki, dikendalikan, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam Injil, kuasa Allah tidak pernah diberikan untuk meninggikan manusia. Kuasa itu diberikan untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain. Karena itu Petrus tidak berhenti pada teguran. Ia juga memberikan jalan keluar bagi Simon. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Seruan ini sangat penting. Petrus tidak menutup pintu bagi Simon. Ia tidak mengatakan bahwa Simon sudah tidak memiliki harapan. Sebaliknya, ia mengarahkan Simon kepada satu jalan yang selalu terbuka dalam Injil. Pertobatan. Pertobatan berarti perubahan hati dan pikiran. Itu berarti meninggalkan cara berpikir lama dan menerima cara hidup yang baru di hadapan Allah. Simon harus meninggalkan pola pikir lama yang terbentuk dari dunia sihirnya. Ia harus belajar memahami bahwa kuasa Allah bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Petrus kemudian menambahkan peringatan yang sangat tajam, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kisah Para Rasul 8 ayat 23. Kata-kata ini memperlihatkan betapa seriusnya keadaan rohani Simon menurut Petrus. Istilah penuh dengan kepahitan bisa menunjukkan bahwa di dalam hati Simon masih ada ambisi, kecemburuan, atau keinginan untuk kembali memiliki pengaruh seperti sebelumnya. Sedangkan ungkapan terjerat dalam kejahatan menggambarkan seseorang yang masih terikat oleh pola hidup lama. Walaupun Simon telah percaya dan dibaptis, ternyata sisa-sisa kehidupan lamanya masih memengaruhi cara berpikirnya. Teguran Petrus menjadi salah satu momen paling tajam dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul. Ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula tidak menoleransi penyalahgunaan kuasa rohani. Kuasa Roh Kudus tidak diberikan untuk membangun reputasi pribadi. Kuasa itu diberikan untuk membangun gereja dan memuliakan Allah. Kini semua mata tertuju kepada Simon. Ia baru saja menerima teguran keras dari salah satu rasul terbesar gereja mula-mula. Kata-kata Petrus menyingkapkan isi hatinya di depan banyak orang. Pertanyaan besar kini muncul. Bagaimana Simon akan merespons? Apakah ia akan menolak teguran itu? Ataukah ia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah? Teguran Petrus jatuh seperti petir di tengah suasana yang sebelumnya penuh sukacita. Orang-orang Samaria yang berdiri di sekitar para rasul mungkin terdiam ketika mendengar kata-kata yang begitu keras itu. Semua mata tertuju kepada Simon, pria yang dulu pernah menjadi tokoh paling terkenal di kota itu. Bagi Simon, momen ini pasti sangat mengguncang. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa berdiri di hadapan orang banyak sebagai seseorang yang dikagumi. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki kuasa. Banyak orang memandangnya dengan rasa hormat, bahkan mungkin dengan rasa takut. Tetapi sekarang situasinya sangat berbeda. Di hadapan para rasul dan orang-orang percaya, ia baru saja ditegur dengan keras. Petrus bukan hanya menolak tawarannya, tetapi juga mengungkapkan keadaan hatinya. Ia berkata bahwa hati Simon tidak lurus di hadapan Allah. Ia bahkan mengatakan bahwa Simon penuh dengan kepahitan dan terjerat dalam kejahatan. Kata-kata seperti itu pasti menusuk hati. Simon mungkin menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia mungkin mulai memahami bahwa ia telah salah menilai apa yang sedang terjadi di hadapannya. Kuasa Roh Kudus yang ia lihat bukanlah kemampuan rohani yang bisa dipelajari atau dibeli. Itu adalah karya Allah yang kudus. Ketika Simon mendengar semua itu, reaksinya menunjukkan bahwa ia mulai merasa takut. Alkitab mencatat jawabannya. Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan,
supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 24. Jawaban ini sangat menarik. Simon tidak membela dirinya. Ia tidak berdebat dengan Petrus. Ia juga tidak mencoba mempertahankan tindakannya. Sebaliknya, ia meminta para rasul berdoa untuknya. Ini menunjukkan bahwa teguran Petrus benar-benar mengguncang dirinya. Ia takut terhadap konsekuensi dari kesalahan yang telah ia lakukan. Mungkin untuk pertama kalinya Simon menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Kuasa yang ia lihat bukan sekadar fenomena rohani yang bisa dipelajari, tetapi karya Allah yang kudus dan serius. Namun jawaban Simon juga menimbulkan pertanyaan yang menarik bagi para pembaca Alkitab. Ia berkata, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku." Ia tidak berkata, "Aku akan bertobat." Ia tidak berkata, "Aku akan berdoa kepada Tuhan." Ia meminta orang lain yang berdoa untuknya. Permintaan ini bisa menunjukkan kerendahan hati yang mulai muncul. Tetapi pada saat yang sama, hal ini juga bisa memperlihatkan bahwa ia belum sepenuhnya mengambil tanggung jawab rohani secara pribadi. Alkitab tidak memberikan penjelasan lebih jauh tentang apa yang terjadi setelah itu. Tidak ada catatan bahwa Simon benar-benar bertobat. Tidak ada catatan bahwa ia kembali melakukan kesalahan yang sama. Kisahnya berhenti di titik ini. Petrus dan Yohanes melanjutkan pelayanan mereka di Samaria. Injil terus diberitakan dan banyak orang percaya kepada Kristus. Namun tentang Simon, Alkitab menjadi sunyi. Keheningan ini seolah-olah sengaja dibiarkan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul. Kisahnya berhenti pada momen ketika seseorang ditegur oleh firman Tuhan dan harus mengambil keputusan dalam hatinya sendiri. Apakah Simon sungguh-sungguh bertobat setelah itu? Apakah ia benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya? Ataukah ia kembali kepada pola pikir yang lama? Kita tidak diberi jawabannya. Namun justru karena itu, kisah Simon menjadi lebih kuat. Cerita ini tidak hanya berbicara tentang seorang penyihir di Samaria, tetapi juga tentang setiap orang yang pernah berhadapan dengan teguran Tuhan. Setiap orang yang mendengar kebenaran pada akhirnya harus mengambil keputusan sendiri di dalam hatinya. Dan di titik itulah kisah Simon berhenti pada momen ketika ketakutan telah membuka pintu bagi kemungkinan pertobatan. Kisah Simon si penyihir berakhir dengan cara yang sangat berbeda dari banyak kisah tokoh Alkitab lainnya. Tidak ada catatan tentang perjalanan hidupnya setelah peristiwa itu. Tidak ada kisah tentang pelayanan baru, tidak ada laporan tentang pertobatan besar, dan tidak ada juga penjelasan bahwa ia kembali kepada kehidupan lamanya. Alkitab berhenti tepat setelah Simon meminta para rasul berdoa baginya. Keheningan ini bukan tanpa makna. Justru di dalam keheningan itu terdapat sebuah undangan bagi setiap pembaca untuk merenungkan kisah ini lebih dalam. Simon pernah berada sangat dekat dengan karya Allah. Ia mendengar pemberitaan Injil dari Filipus. Ia melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar. Ia percaya dan bahkan menerima baptisan. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana Roh Kudus dicurahkan melalui pelayanan para rasul. Banyak orang sepanjang sejarah tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Namun Simon mengalaminya semua dengan matanya sendiri. Ia kagum kepada kuasa Allah, tetapi ia belum sepenuhnya memahami anugerah Allah. Ia melihat Roh Kudus bekerja, tetapi ia masih memandang kuasa itu dengan cara lama. Cara seorang penyihir yang terbiasa memikirkan kuasa sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Inilah inti dari masalah Simon. Ia tidak menolak Injil secara terang-terangan. Ia bahkan percaya dan dibaptis. Tetapi di dalam hatinya masih ada cara berpikir lama yang belum berubah. Petrus menyingkapkan kondisi itu dengan sangat tajam ketika ia berkata, "Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Ayat ini menjadi peringatan penting bagi setiap orang percaya. Hubungan dengan Allah tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan di luar,
tetapi oleh kondisi hati kita di dalam. Seseorang bisa hadir dalam persekutuan, seseorang bisa menyaksikan mujizat, seseorang bahkan bisa mengambil bagian dalam kegiatan rohani. Namun Allah melihat lebih dalam daripada semua itu. Ia melihat motivasi hati. Salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan rohani adalah ketika seseorang mulai mencari kuasa Allah tanpa mencari Allah sendiri. Banyak orang tertarik pada mujizat, tanda-tanda, atau pengalaman rohani yang luar biasa. Hal-hal itu memang dapat menjadi bagian dari karya Allah. Tetapi jika seseorang hanya mengejar kuasa tanpa memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, maka ia bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti Simon. Kuasa Allah bukan alat untuk meninggikan manusia. Kuasa itu diberikan untuk melayani, menguatkan, dan membangun umat Tuhan. Yesus sendiri pernah mengingatkan bahwa pada hari penghakiman nanti, ada orang-orang yang berkata bahwa mereka pernah melakukan hal-hal besar dalam namanya, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena itu kisah Simon mengingatkan kita tentang pentingnya pertobatan yang sejati. Pertobatan bukan hanya perubahan perilaku luar. Pertobatan adalah perubahan cara berpikir, perubahan motivasi, dan perubahan arah hidup. Simon harus belajar meninggalkan cara berpikir lama yang terbentuk dari dunia sihirnya. Ia harus belajar bahwa kuasa Allah tidak dapat dikendalikan manusia, melainkan manusia yang harus tunduk kepada Allah. Kisah ini juga mengajarkan sesuatu tentang anugerah Tuhan. Walaupun Petrus menegur Simon dengan keras, ia tetap membuka jalan bagi pertobatan. Ia berkata, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Kisah Para Rasul 8, ayat 22. Seruan ini menunjukkan bahwa pintu pengampunan tetap terbuka. Tidak peduli seberapa besar kesalahan seseorang, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Itulah keindahan Injil. Allah tidak mencari manusia yang sempurna. Ia mencari manusia yang bersedia bertobat. Karena itu kisah Simon tidak hanya berbicara tentang kesalahan seorang penyihir di Samaria. Kisah ini berbicara tentang pergumulan hati manusia secara umum. Setiap orang yang membaca kisah ini diundang untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah kita mencari Tuhan karena kita mengasihi Dia? Ataukah kita mencari Tuhan karena kita menginginkan sesuatu darinya? Apakah kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati? Ataukah kita diam-diam ingin menggunakan kuasanya untuk kepentingan kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kisah Simon tetap relevan hingga hari ini. Karena pada akhirnya, masalah terbesar dalam kehidupan rohani bukanlah kurangnya pengalaman rohani, tetapi hati yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Dan disitulah kisah Simon meninggalkan kita di sebuah persimpangan yang sama seperti yang ia hadapi, antara kekaguman terhadap kuasa Allah atau pertobatan yang membawa kita benar-benar hidup bagi Allah. Demikian cerita Alkitab kali ini. Sampai jumpa pada cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.